Kami akan menyaksikan karya keselamatanmu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku, pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Rabu 24 November 2021, diambil dari kitab Mazmur 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hamba-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan menyayangi umat-Nya dan hamba-hamba-Nya dan memberikan keadilan kepada setiap orang. Inilah yang mau ditekankan firman Tuhan buat kita hari ini. Sebagaimana pemazmur mengangkat di dalam Mazmur 135 ayat 14 ini. Pemazmur melihat bahwa sungguh luar biasa Allah yang kita sembah itu menyayangi kita. Untuk itu pemazmur mengajak supaya memuji memuliakan Tuhan di setiap hidupnya. Di dalam perjalanan umat Tuhan, kita melihat bagaimana karya-karya besar Tuhan ditunjukkan. Tuhan membebaskan umat-Nya dari perbudakan Mesir. Tuhan memelihara mereka di padang gurun selama 40 tahun dan mencukupkan segala sesuatunya bagi mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang menghantar mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melihat karya-karya besar Tuhan ini, agama Yahudi membuat satu undang-undang, peraturan, bahwa setiap orang dewasa harus melakukan ziarah ke Yerusalem paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun. Dan agama Yahudi menentukan pesta-pesta besar yang mereka rayakan, yaitu pesta Paskah, yang mengingat bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan perayaan Pentakosta atau pesta panen mengingat bagaimana mereka dipelihara Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati segala pekerjaan mereka sehingga mereka dapat memanen hasil dari tanah mereka. Dan jika mereka merayakan hari raya Pondok Daun, supaya mereka jangan lupa akan karya Tuhan yang memelihara mereka selama 40 tahun. Sehingga di dalam perayaan itu mereka berdiam di pondok-pondok yang mereka buat, yaitu dari ranting kayu dan daun-daunan. Itu semua dirangkai untuk mengingat segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan supaya setiap generasi tidak melupakan Allah, tetapi mereka harus sujud di bait suci Allah untuk mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, orang Kristen mengenal Yesus Kristus juru selamat manusia, dan dialah Allah yang kita kenal, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa dan memelihara hidup kita hingga saat ini. Dan dialah yang berjanji bahwa ada Yerusalem yang baru bagi setiap orang yang setia kepadanya. Yesus Kristuslah yang patut disembah dan dipuji, karena dialah Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah saudara telah melihat, merasakan bagaimana kasih sayang Yesus kepada kita di dalam hidup ini? Bagaimana Yesus mau menunjukkan di tengah-tengah dunia ini keadilan? Dan bagaimanakah kita merasakan bahwa apa yang dinubuatkan Yesus adalah benar-benar menjadi milik kita, yaitu kehidupan kekal. Untuk itu saudaraku, sujudlah memuji Yesus di dalam hidupmu, karena dialah yang memelihara dan menyayangi hidupmu setiap saat. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, buat berkat dan karunia Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan telah memelihara hidup kami, dan kami merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah firman-Mu menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu di hari ini, dan berkati mereka menjadi saluran berkat-Mu. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.